أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang berhubungan dengan peristiwa tragis yang terjadi di bulan Muharram. Karena adanya peristiwa tragis ini, maka selayaknya kaum muslimin, khususnya para pecinta Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melakukan perayaan-perayaan yang bernuansa kegembiraan seperti melakukan walimah pernikahan dan semacamnya, yang terdapat di dalamnya kegembiraan dan acara meriah. Pada kesempatan 1 Muharram ini kita akan membahas terkait peristiwa Asyura, yakni Irfan dan Asyura Husaini. Peristiwa ini, sebagaimana kita ketahui, terjadi di padang Karbala pada tanggal 10 Muharram, di mana cucunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Husain yang dikasihinya, dibantai secara tragis oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, sehingga beliau meneguk cawan syahada beserta pengikut setia beliau, baik itu dari kerabatnya maupun dari sahabatnya. Dalam suatu riwayat yang juga terdapat di kitab Sahih At-Tirmizi, diriwayatkan hadis dari Ya'la bin Murrah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Husain bagian diriku dan aku merupakan bagian dari Husain. Husain minni wa ana min Husain. Ahabballahu man ahabbal Husain." Allah mencintai siapa yang mencintai Husain. Tentu dengan riwayat ini kita sangat bertanya, mengapa Husain yang merupakan cucundah
terkasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan peristiwa tragis terbantai sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya sangat berhubungan dengan peristiwa-peristiwa setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kaum muslimin secara historis, secara determinisme sejarah, bahwasanya terbagi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang bersama dengan Ahlul Bait dan kelompok yang memilih khalifah pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa ini tidak berhenti sampai di sini dan mengalami perjalanan hingga puncaknya terjadinya pembantaian terhadap cucunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Husain. Dan setelah peristiwa ini pun terdapat lagi peristiwa-peristiwa penindasan terhadap keturunan dan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karbala adalah taman bunga cinta dan kesetiaan. Di sanalah tempat bertajalli cinta irfani Imam Husain alaihissalam, pemimpin kafilah cinta kebenaran dan ilahi, beserta para keluarga dan para sahabatnya dalam kekesatriaan yang hakiki. Ya, irfan Imam Husain alaihissalam mengajarkan kepada para penempuh jalan ma'nawiyah, mengajarkan kepada para arif dan para pesalik di jalan cinta dan kebenaran, jalan yang tercepat untuk sampai untuk mendapatkan perjamuan dan penyaksian keindahan dan keagungan Hak Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan bagi Imam Husain adalah totalitas kepada Hak Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seluruh apa yang dimilikinya dikorbankannya untuk kekasihnya Hak Subhanahu wa Ta'ala, demi tegaknya Islam, demi tegaknya warisan kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan adalah suatu makna tentunya yang inheren di dalam diri pemilik cinta. Ia mempunyai makna sebagai sesuatu kesempurnaan dan keindahan yang mempunyai pengaruh terhadap pemiliknya, dan ia menjadi faktor terciptanya hubungan mesra dan harmoni antara pecinta dan dicintai. Kecintaan merupakan wasilah terjalinnya hubungan
antara setiap pencari dan tujuan akhir, antara setiap murid dengan muradnya. Karena itu setiap pecinta mendapatkan daya tarik kepada yang dicintainya, sehingga dia dengan perantara pertemuan dengan yang dicintai mendapatkan kebahagiaan dan kesempurnaan. Kehidupan Imam Husain alaihissalam seluruhnya tajalli cinta irfani. Tidak hanya pecinta Tuhan, akan tetapi juga pecinta segala apa yang bersumber dari Tuhan. Beliau merupakan orang yang paling terdepan dalam jalan kecintaan. Setiap saat beliau mendambakan pertemuan dengan sang kekasih, sehingga dengan cahaya bimbingan sang kekasih dia terbimbing ke puncak perjamuan, dan bersama datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama ayahandanya Amirul Mukminin Ali alaihissalam, bersama ibundanya Hazrat Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, serta bersama saudaranya Imam Hasan alaihissalam, serta bersama para nabi dan wali Tuhan lainnya, menyatu dalam kafilah pimpinan pecinta ilahi. Imam Husain alaihissalam senantiasa meminta pada Tuhan supaya dirinya ditarik pada hakikat para muqarribun dan terbimbing pada suluk dan tarikah orang-orang pecinta. Beliau juga senantiasa bermohon kepada Tuhan supaya cahaya ilahiyah yang mengiluminasi pada setiap kalbu nabi, kalbu wali, juga mengiluminasi pada kalbunya, sehingga dia sampai kepada ma'rifat dan tauhid paling sempurna. Dengan itu beliau dapat dengan cepat usul sampai menyaksikan keindahan dan keagungan Tuhan, serta menghapuskan kecintaan kepada selainnya dari kalbunya. Ini adalah makam baka dalam fana. Makam ini merupakan akhir dan puncak makam irfan dan kecintaan. Dalam makam ini, pecinta tidak memiliki kecintaan lagi selain kepada mahbubnya, sampai kepada dirinya sendiri. Penghulu para syuhada Imam Husain alaihissalam dalam hal ini mengungkapkannya ketika berada di padang Arafah dengan doa Arafahnya. Beliau berkata, "Tuhanku, saya adalah sang fakir di kala kaya. Bagaimana aku tidak fakir dalam kefakiranku? Tuhanku, saya adalah sang bodoh di kala berilmu. Bagaimana aku tidak bodoh dalam ketidaktahuanku? Tuhanku, sebab aku berperantara dengan ciptaan-ciptaanmu untuk mengenalmu, maka aku jauh dari syuhud dan wusul kepadamu. Karena itu, berikanlah
kepadaku hikmat yang dengan cepat menyampaikanku kepada wusul dan syuhud kepadamu. Bagaimana aku berdalil atasmu dengan sesuatu yang dalam keberadaannya butuh bergantung kepadamu. Apakah ada maujud selainmu mempunyai penjelmaan di mana penjelmaannya tidak ada engkau sehingga ia menjadi penyebab engkau diketahui? Kapan engkau gaib sehingga butuh kepada dalil yang menunjukkan atasmu? Kapan engkau jauh sehingga makhluk-makhluk menjadi penyampai kepadamu? Buta mata yang tidak melihatmu, di mana engkau senantiasa mengawasinya, dan merugilah hamba yang tidak mendapatkan bagian dari kecintaan. Ya, Imam Husain alaihissalam adalah sosok pedamba kepada kekasihnya Sang Hak Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia pun melewati kesulitan demi kesulitan di dalam jalan cinta, di dalam jalan kekasihnya, baik itu kekasihnya kepada datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana agamanya sekarang ini tidak berada pada jalan sebagaimana yang dibawa oleh datuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, beliau pun kemudian bergerak, bangkit untuk melakukan amar ma'ruf, untuk kembali meluruskan jalan agama ini, sehingga umat Islam kembali di jalan cahaya agama dan jauh dari kegelapan kejahilian. Nah, sekian kita punya dulu kesempatan ini. Insya Allah pembahasan kita tentang Irfan dan Asyura Husaini akan kita lanjutkan pada kesempatan berikut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.